Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Masya Allah, tabarakallah, Hamin 1 lebaran ya teman-teman. Udah berasa di depan mata banget lebarannya. Terus ini tuh kegiatan aku di Hamin 2. Jadi tuh aku masih sibuk buat siapin kayak kue-kue lebaran untuk sendiri gitu ya teman-teman. Alhamdulillah untuk jualan aku udah selesai. Jualan yang gak disengaja gitu ya, karena gak siap dari awal. Terus ini tuh aku lagi goreng kacang bawang. Untuk resep kacang bawang, ya Allah, untuk resep kacang bawangnya tuh udah pernah aku share 1 tahun lalu ya. Jadi biasanya tuh aku hanya rebus kacang yang udah dikupas, dikasih bumbu sama ulekan bawang putih, garam dan juga micin, udah gitu aja. Terus ini kebetulan aku tambahin sama bawang putih iris dan juga daun jeruk yang diiris. Terus setelah direbus baru digoreng gitu ya. Nah ini tuh lanjut, aku lagi goreng akar kelapa yang asin. Kalau kemarin kan aku share goreng akar kelapa yang manis ya, karena juga tetanggaku ada beberapa yang order. Terus ini tuh tetanggaku ada yang order juga gitu yang asin variannya. Sebenarnya sih resepnya sama aja sih ya, cuman kalau yang asin gak dikasih gula gitu, cuman diganti kayak dikasih kaldu jamur sama garam. Nah ini tuh aku udah mulai satset dari pagi ya, rasanya tuh kayak baru bangun langsung inget gitu ada beberapa yang belum dikerjain. Jadinya tuh aku fokus untuk kayak isi toples dulu aja untuk bersih-bersihnya, nanti aku lakukan di H-1 aja. Karena ini agak lumayan padat juga sih, masih banyak PR buat isi toples sendiri gitu. Oh ya, untuk teman-teman sendiri gimana nih? Apa kabarnya? Kemarin ada yang komen katanya kangen. Sama ya, biasanya aku tuh upload sehari 2 kali gitu. Karena kesibukan bikin orderan kue, jadi beberapa hari kemarin tuh kayak absen gitu ya. Uploadnya tuh jarang-jarang, tapi mudah-mudahan setelah selesai nanti bisa kembali normal gitu, bisa upload sehari 2 kali. Nah ini udah mateng ya si akar kelapanya. Ini tuh salah satu cemilan jadul favorit aku juga. Sebenarnya aku tuh nggak prefer untuk dijual, tapi pas waktu itu aku bikin, terus mungkin tetangga aku juga ada yang suka gitu ya dengan cemilan jadul ini, makanya tuh pada order. Nah ini tuh si remahan-remahannya aku ambil ya pakai saringan minyak. Terus karena langsung mau goreng kerupuk, biasa ya kalau lebaran di rumah aku tuh malah justru yang laris duluan adalah yang asin-asin. Kerupuk juga ya, ini tuh untuk pelengkap gitu. Biasanya tuh yang habis duluan kayak kacang bawang, terus yang asin-asin lah. Untuk teman-teman sendiri gimana persiapannya? Oh ya, yang jelang lebaran yang katanya lagi pada sakit, semoga lekas sembuh ya. Jangan lupa istirahat, jangan kecapean. Karena biasanya tuh lebaran padat banget aktivitasnya. Badan kita tuh sebenarnya capek, tapi kayak kerasa nggak capek karena euforianya juga tinggi gitu ya. Jadi nggak boleh gitu, kita juga harus imbangkan ya dengan kayak istirahatnya. Karena biasanya tuh ibu-ibu ya khususnya banyak sekali yang nyiapin cemilan, suguhan ataupun masakan kan untuk lebaran nanti. Jadi harus bener-bener bisa jaga tubuhnya supaya tidak sakit. Ini tuh untuk kerupuknya aku pakai kerupuk udang yang dari merek Vina ya. Menurut aku ini gampang banget digoreng juga. Jadinya pakai yang itu. Nanti pas gitu setoples. Oh ya, untuk lebaran nanti teman-teman pada masak apa nih? Kalau aku seperti biasa ya, identiknya masakan hari raya. Aku udah pesen apa tuh namanya, kulit ketupat atau selongsong ketupat di tetangga aku. Harganya lebih murah dari pasar. Kalau di pasar tuh 20 pieces kan harganya 20.000 sampai 25.000. Apa tuh namanya, kulit ketupatnya aja ya, selongsong ketupat. Kalau di tetangga aku tuh aku pesen 20, harganya cuma 15.000. Terus aku juga pesen ayam kampung yang ukurannya sedang agak kecil karena aku cuma berdua di sini, harganya 70.000. Tadinya tuh cari ayam pejantan cuman nggak ada, jadi ditawarin ayam kampung sekalian gitu sama tetangga aku yang katanya tuh ibunya pelihara banyak. Jadi nanti mungkin untuk lebaran aku masak menunya ada rendang, opor ayam gitu ya, sama ketupat. Kalau sempet nanti bikin sambal goreng kentang juga. Oke, ini kerupuknya udah mateng ya, cepet banget matengnya.
H-2 Lebaran, teman-teman pada sibuk ngapain nih? Mungkin ada juga yang aktivitasnya sama ya kayak aku. Itu tadi kerupuknya lagi aku tirisin, begitu pula dengan akar kelapa asinnya. Lanjut di sini tuh aku mau packing kacang bawang untuk orang tua aku. Jadi tuh hari H-2 ini bapak aku ada piket lagi di kantor. Jadinya aku bawainnya kuenya tuh hari ini gitu, aku antar ke kantornya. Ini tuh kacang bawang ya, karena berhubung aku kehabisan toples tabung gitu, jadinya aku pakai toples kayak gini aja. Nanti aku suruh adik aku buat salin gitu ke toples yang kedap udara. Untuk mertua aku nggak aku kasih kacang bawang ya, karena beliau tuh lebih jago bikin kacang bawangnya, justru aku belajar dari beliau. Nah, ini juga aku isiin kacang bawang untuk diri sendiri ya di toples ini. Seperti biasa, toples legend yang aku tuh sekarang udah nggak pernah beli toples untuk sendiri ya teman-teman, karena toples yang kayak gini tuh menurut aku awet banget, tebel, belingnya, terus kedap udara juga. Jadi ini tuh udah berapa tahun gitu di rumah aku semenjak aku pindah ke rumah ini deh kalau nggak salah. Jadi awet gitu. Aku ada beli toples paling untuk kayak orderan ataupun untuk kasih-kasih gitu ya. Selain itu juga aku mau isiin kue akar kelapa yang manisnya, karena yang asinnya tuh masih panas. Jadinya diisinya nanti nunggu dingin. Ini tuh kalau kue akar kelapa manis teksturnya tuh lebih keras, bukan, apa sih, lebih padat gitu ya kalau menurut aku. Ada yang suka juga nggak sih cemilan-cemilan jadul kayak gini? Sebenarnya tuh hari ini aku pengen bikin telur gabus keju gitu ya, cuman nggak tahu waktunya sempet apa enggak, karena nanti juga aku rencananya mau keluar rumah mau untuk beli cat tembok sama cat gerbang, karena udah buluk banget teman-teman, udah berapa tahun gitu nggak dicat semenjak dulu beli gitu ya, beli gerbangnya. Nah, ini yang udah aku reveal hari ini, aku mau update kue lebaran aku. Kue dan cemilan ini tuh ada akar kelapa manis, kacang bawang, kue kacang, terus nastar original. Di sini juga aku mau masukin bukan keripik, apa sih ini, kerupuk ikan ya. Untuk akar kelapa asinnya masih di nampan ya, belum aku refill gitu. Karena H-2 tuh masih sibuk, kayak nanti mau beli ngecat rumah gitu ya. Mungkin kalau sempet sih di H-1-nya aku pengen bikin telur gabus keju sama kastengel. Tapi nggak tahu sempet apa enggak, kan H-1 biasanya masak ya. Terus juga biasanya tuh kastengelnya untuk sendiri sama ibu mertua juga, karena kue ibu mertua mau aku anterin di malam takbirnya. Oh ya, ini tuh kerupuknya udah dingin, jadi mau aku masukkan ke dalam toplesnya ya. Ini tuh masih gedebak-gedebuk gitu loh teman-teman. Berasa cepet banget ya hari-hari. Oke, kita udah di toko perabotan. By the way, ini tuh di Mr. DIY, jadi tuh kayak deket sama toko cat temboknya. Aku lagi cari container box untuk simpan barang-barang suami yang ada di depan gitu loh, yang ada di garasi carport. Karena tuh kalau nggak disimpan kayak gini tuh kayak berantakan ya, apalagi nanti lebaran takutnya ada tamu gitu. Jadi beli yang ukuran besar yang paling murah aja, yang nggak ada rodanya, karena kalau yang ada rodanya tuh agak mahal. Terus ini lanjut di lantai 2. Lagi cuci mata aja sih ya teman-teman, tapi nggak beli-beli sih. Ini perabotannya lucu-lucu, cuman tuh tadinya aku naksir mangkok itu buat tempat opor, cuman ternyata tuh bukan dari beling atau bukan dari kaca, tapi tuh dari plastik, makanya aku nggak jadi beli. Karena untuk wadah-wadah, biasanya wadah-wadah makanan lauk gitu ya, aku lebih suka yang dari beling, karena biar aman aja gitu loh, maksudnya pas taruh dalam keadaan panas ya. Ini pun tadinya aku kira beling, ternyata ini plastik tebel gitu kayak akrilik, jadi ya nggak beli. Sebenarnya tuh kalau di Mr. DIY kayak gini, godaannya tuh yang kayak gini ya, perabotan-perabotan yang cantik-cantik. Tapi untuk sekarang ini tuh aku udah nggak tergoda. Gimana juga untuk budget lebarannya teman-teman, over budget apa enggak? Jujur ya teman-teman, untuk aku sendiri di sini meleset jauh ya dari yang dianggarkan. Sebelumnya kan aku menganggarkan 500.000 tambahan sama kayak uang pegangan berapa ya, 300-an gitu ya. Ternyata lebih banyak yang dikeluarkan, dan alhamdulillahnya ketutup dari pesanan kue.
Terus ini tuh lagi kayak di area keset, anduk-anduk, cuman aku nggak belanja sih, cuman kayak ngelihat aja barangkali nanti kalau butuh kan tinggal, ada referensinya gitu. Handuk-handuk di sini tuh lembut-lembut banget ya, belum pernah beli sih, karena aku rasa tuh masih aman stokan handuk di rumah. Terus lanjut di area sini, pokoknya menyusuri sekalian cuci mata karena Ramadannya kemarin tuh kebanyakan di rumah. Ini kayak suami aku bilang, "Ambil ini nggak buat cuci piring?" Tapi aku rasa tuh aku tipe orang yang nggak pernah ngadonin, sabun cuci piring di mangkok gitu ya. Aku kalau nyuci piring tuh tinggal ya udah dituang aja gitu ke spons. Sabun cuci piringnya sih memang aku tambahin air tapi di botolnya gitu. Jadi aku rasa kalau beli kayak gini, ya buat apalah, kayaknya nggak terlalu butuh juga ya. Nah ini disaranin beli yang ini, nanti tinggal pump gitulah, tapi ribet lah, maksudnya menurut aku, sayang gitu uangnya, karena cuma buat sabun cuci piring aja ya, udah ada tempatnya juga kan dari produk sabun cuci piringnya. Terus di sini tuh banyak sekali spons-spons cuci piring, banyak, murah juga harganya, tapi aku pikir-pikir aku masih punya stokan dari yang gratisan sabun cuci piring itu loh, yang merek ekonomi, itu enakan juga dipakai, jadinya aku cuma ngeliat-ngeliat lah ya. Oh ya, sebelumnya di lantai bawah aku tuh udah beli sandalnya suami, biasa kalau ke sini tuh pasti beli sendal karet, karena tuh kata suami aku enak dipakai buat kerja, karena kan suami aku kerjanya di lapangan gitu ya. Terus ada bunga artifisial nyempil satu yang warna kuning biar agak lebih berwarna nanti di meja makan. Terus apa ya tadi, toples yang untuk, kue ibu mertua gitu. Nah ini tuh, masih di area spons-spons cuci piring, sabut kawat, akhirnya aku beli yang sabut kawat, yang ada handle tangannya gitu karena menurut aku tuh sabut kawat lebih enak buat bersihin kamar mandi teman-teman karena ke sela-sela gitu kan. Kalau untuk wajan apa sih juga aku pakai, cuman dibedain ya. Ini ada handle-nya jadi aku beli terus ada gratisan duanya. Gayung, Masya Allah, aku tuh gayung di rumah pecah yang untuk di kamar mandi. Terus aku ganti pakai gayung dapur, ukurannya tuh kecil banget, jadinya kayak tanggung. Kayak aduh pokoknya tanggung. Akhirnya aku beli satu gayung di sini, harganya juga murah sih. Cuma 8.000. Ini agak besar ukurannya. Teman-teman mohon maaf ya, mungkin di video kali ini agak panjang durasinya. Persiapan lebarannya memang masih agak riweuh, padahal mah rumah belum diberesin gitu. Karena memang udah diniatin dari jauh-jauh hari pengen ngecat area dalam rumah yang area ruang TV sama gerbang. Terus ini tuh lagi di area toples-toples, sebenarnya tuh lucu-lucu banget ya toples di sini yang beling. Aku tuh pengen beli, tapi tuh aku pikir-pikir lagi gitu buat apa, karena toples di rumah tuh kan masih ada ya, masih cukup gitu. Kalau mau buat isi kue, rasa-rasanya nanti kapan bikin kuenya lagi gitu. Terus masih ada juga yang kosong, toples di rumah, sebenarnya lucu, cuman ya gimana. Aku pun beli toples di sini yang DLX gitu kan, untuk kayak tempat kue ibu mertua ya. Jadinya enggak deh, nggak usah gitu, cuci mata aja. Kalau misalnya ada project apa gitu ya, pengen bikin apa, lagian tenaganya udah terkuras ini, udah tinggal 5% kayaknya, capek bener. Terus ada area gelas-gelas, botol air minum, tapi tidak tergoda sama sekali. Terus ini tuh di area kayak wallpaper gitu kan, wall sticker. Pokoknya DIY kayak gitu ya, piring-piring, mangkuk, wajan dan lain-lain perabotan rumah tangga. Tapi aku nggak beli karena kayaknya belum butuh. Terus ada sutil-sutil juga kan. Ini ada pisau juga. Oh ya, aku tuh kayak yang buat kupas sayur sama buah tuh nggak tahu kemana. Tadinya mau beli tapi kayaknya tuh kebintal tahu nggak sih, keserimpet gitu. Tapi akhirnya pun nggak beli. Karena aku pikir siapa tahu ketemu nanti. Dasar ya. Nih ada teflon dan lain-lain, sutil-sutil, tapi rasa-rasanya tuh nanti aja lah. Budgetnya tuh ya lagi kudu disiplin juga menghemat. Itu tadi ada ambil kuas yang isi 3 buat ngecat. Terus ini beli apa tuh, cat tembok sama cat pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya aku ganti warna hitam.
Dan ini aku udah di rumah ya teman-teman, aku bongkar belanjaanku hari ini. Ada cat tembok yang Avitex, itu warnanya sebenarnya sama dengan warna yang lama karena aku suka. Tadinya mau pilih yang putih, tapi nggak tahu pas di toko kenapa jadi tetap pilih yang itu gitu ya. Terus ini tuh ada kontainer box harganya 80.000. Terus sandalnya suami tuh berapa ya? Nggak nyampe 40 gitu. Nah, berhubung suami aku beli sandal tuh dia maksa katanya aku harus beli sandal juga. Padahal aku tuh bilang nggak usah, aku masih ada sandal di rumah. Tapi katanya beli aja, akhirnya beli. Terus ada gayung. Ini gayung harganya 8.000, sandalku harganya 38.000. Murah banget karena karet. Terus ini tuh ada sabut kawat, rencananya buat cuci kamar mandi, bersih-bersih. Terus ada kuas, ini 16.500 isi 3 buat ngecat. Ini loh toples yang DLX ini harganya 16.000. Terus ada toples ini apa? Yang Sinpo gitu, ini 10.000 buat isi-isi kue ya, yang kirim ke tempat ibu mertua, sama toples tabung karena udah habis banget toplesnya di rumahku. Terus ada bunga artifisial harganya 15.500. Ini tuh semir ban mobilnya Pak suami, harganya berapa tadi kemarin? 19.000 atau 18.000 gitu. Terus ada beli cat buat pintu gerbang, cat besi. Ini yang hitam Dove ding ya, kok Dove sih. Harganya hampir 80.000, ternyata kurang, nanti suami aku beli lagi gitu ya di toko material terdekat. Karena tuh besi di gerbang aku tuh kerap banget gitu lah, apa sih namanya teman-teman, kerap rempet gitu bahasanya. Terus ada yang buat tembelan seng bolong gitu, beli semeter aja 12.000. Udah belanjaanku kali ini, tapi totalannya agak lumayan banyak. Lanjut digaskeun, jadi tuh kita bagi-bagi tugas, suami aku ngecat pintu gerbang, aku mau ngecat ruang TV gitu ya. Aku tuh bisa ngecat loh teman-teman. Tapi tuh suami aku tuh kan besinya tuh terlalu banyak gitu, jadinya kurang. Tapi nanti dia tuh minta bantuan buat ngedetailin gitu ya, karena kan warna aslinya tuh putih, terus dicat hitam, masih ada kadang tuh sela-sela yang putih gitu, jadi nanti aku yang rapihin. Terus aku di sini lanjut mau ngecat dulu, tuh kan warnanya sama ya. Cuman karena cat yang lama tuh udah agak kusam dan kotor gitu, jadinya ya udah aku ngecat lagi. Nggak tahu ya, suka warna ini. Sebenarnya tuh pengen yang putih, tapi pas di toko catnya tuh kenapa jadi pilih yang warna ini lagi. Tipe orangnya kalau udah suka sama sesuatu, aku tuh memang kadang suka monoton gitu ya teman-teman. Akhirnya kembali lagi, gitu lagi, itu lagi. Nah di sini berantakan rumahnya karena memang belum sempat dirapihin. Nanti kalau udah selesai ngecat baru dia bersih-bersih rumah ya. Deep cleaning, terus siapin juga masakan lebarannya. Mungkin di H-1 mulai masak. Ini tuh sebenarnya capek banget nantinya, tapi ya seneng aja gitu sih ya, karena memang nggak setiap hari. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.